Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 76. Aku memang melihat banyak masalah, kata David kepada pria paruh baya itu. Oh, ceritakan tentang itu. Pria paruh baya itu buru-buru berkata. Pria tua ini setengah benar. Tuan Ding pasti salah dalam latihannya, yang menyebabkan meridian di tubuhnya tergeser dan rusak parah, dan mekanisme Qi-nya juga terpengaruh. Tapi ini bukan alasan mengapa dia lulus keluar. Alasan utamanya adalah dia ditelan ke dalam otaknya oleh semacam Yin Qi, yang menyebabkan Qi dan darahnya jatuh ke dalam ketenangan yang terputus-putus dan pingsan. Kata David kepada pria paruh baya itu. Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Roh jahat apa? Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Ini adalah tahayul feodal pria. Paruh baya itu segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena meskipun pria paruh baya itu percaya pada pengobatan Tiongkok, dia juga mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri, jadi dia tidak terlalu percaya pada hal-hal spiritual ini. Aku tidak perlu membohongimu. David tidak ingin menjelaskan alasan spesifik kepadanya, jadi dia berkata, Tuan Muda Ding berada dalam situasi saat ini, kamu tidak boleh menggerakkan tubuhnya, kalau tidak lukanya akan memburuk dan dia bahkan mungkin muntah darah. Kau berbicara omong kosong. Aku baru saja memindahkannya. Aku benar-benar tidak percaya. Mendengar apa yang dikatakan David, pria paruh baya itu tidak bisa menahan amarahnya. Dia melangkah maju dan membantu Ding Hao. Saat pria paruh baya itu mengangkatnya, mulut Ding Hao tiba-tiba terbuka. PFFT. Seteguk. Besar darah, merah dan menyilaukan, langsung menodai pakaian pria paruh baya itu menjadi merah. Ah! Hao kamu, kenapa kamu muntah darah? Pria paruh baya itu menjadi pucat karena ketakutan dan bingung. Pada saat ini, Gui Yanting juga mengingatkan pria paruh baya itu, Tuan Ding. Saya juga berpikir bahwa apa yang dikatakan adik laki-laki ini masuk akal. Sekarang denyut nadi Tuan Ding sangat tidak teratur, dan Qi serta darahnya melemah. Dia benar-benar tidak tahan siksaan. Pria paruh baya pria itu ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, lagi pula, apa yang dikatakan Gui Yanting sangat penting, dan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, David benar-benar tidak perlu membodohi dia. Jadi pria paruh baya itu bertanya kepada Gui Yanting lagi, Dokter Jenius, apa yang harus saya lakukan dengan situasi putra saya? Gui Yanting melangkah maju lagi dan membuka gerbang denyut nadi untuk Ding Hao. Tuan Ding, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Tuan Ding denyut nadinya sangat lemah sekarang, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai titik di mana hidupnya tergantung pada seutas benang. Ah! Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bisakah Anda selalu menyembuhkannya? Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah, dan dia bertanya pada Gui Yanting dengan tergesa-gesa. Aduh, situasi Tuan Ding seperti membakar minyak lampu. Pada titik ini, lelaki tua itu tidak berdaya untuk pulih. Gui Yanting menghela nafas lama, lalu menggelengkan kepalanya. Mendengar Gui Yanting mengatakan ini, itu hampir seperti memutuskan Ding Hao sebagai tidak dapat disembuhkan. Ah! Ini semua salahku, ini aku sangat tidak sabar. Jika dia tidak bersikeras untuk memindahkan tubuh Ding Hao, saya khawatir kondisinya tidak akan menjadi begitu serius. Putraku kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Liao Meifang menangis, pukulan itu terlalu tiba-tiba. Ding Wei, sebaliknya, lebih tenang. Setelah panik sebentar, dia langsung memikirkan David, jadi dia buru-buru bertanya padanya, David, bisakah kamu menyelamatkan kakak laki-lakiku? Aku seharusnya bisa. David Cloud mengangguk. Hah? Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan Tuan Ding? Gui Yanting, yang berada di sebelahnya, kehilangan ketenangannya saat mendengar tanggapan David seperti ini. Apa? Apa menurutmu aku tidak cukup baik? David balik bertanya pada Gui Yanting. Adik laki-laki, bukan karena lelaki tua itu tidak mempercayaimu. Tapi situasi Tuan Ding tidak ada harapan.
Pada saat ini, Gu Yanting juga belak-belakan. Jangan khawatir, selama dia masih hidup, aku bisa menyelamatkannya, kata David dengan tenang. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Mata Gu Yanting berbinar ketika mendengar ini, dengan ekspresi tidak percaya. Anak muda, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan anakku? Pria Paruh Baya itu buru-buru bertanya kepada David seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Dengan sikapnya, dia benar-benar lupa bahwa dia baru saja berbicara kasar kepada David. David tidak peduli dengannya, lagi pula dia tahu bahwa dia adalah ayah Ding Wei, jadi dia mengangguk, ada obatnya. Tetapi saya harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Ketika pria paruh baya mendengar ini, dia berpikir bahwa David ingin mengajukan persyaratan, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, anak muda, jika Anda dapat menyelamatkan anak saya, minta saja hadiah apapun yang kamu inginkan. Aku, Ding Zihai, pasti akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Aku tidak ingin hadiah. David buru-buru berkata, maksudku, aku harus melakukan beberapa persiapan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memperlakukan Tuan Ding dengan lancar. Oh, anak muda, persiapan apa yang perlu Anda lakukan? Bekerja? Tolong beritahu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Anda. Zihai, seorang pria paruh baya, langsung berkata. David melihat sekeliling, lalu menatap Ding Zihai, dan bertanya kepadanya, Tuan Ding, masalah ini relatif rahasia, bisakah semua orang di sayap ini mempercayai saya? Saya berasal dari Shangjing, tentu saja saya bisa mempercayainya. Ding Zihai segera menjawab pertanyaan David dengan cara ini, dan kemudian berkata kepadanya, anak muda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Kemudian David berkata kepada Ding Zihai, Tuan Ding, Feng Shui dari rumah tua keluarga Ding Anda harus diganggu oleh orang lain. Itu menyebabkan Tuan Ding mengalami kecelakaan seperti itu. Apa katamu? Mungkinkah ada yang salah dengan rumah tua keluarga Ding kita? Wajah Ding Zihai berubah ketika mendengar perkataan tersebut, karena Feng Shui rumah tua keluarga Ding yang baik selalu berasal dari nenek moyang Ding, diunggah dan dilanjutkan hingga saat ini, sehingga topik ini sangat sensitif bagi keluarga Ding. Benar saja, ketika Ding Wei mendengar apa yang dikatakan David, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat bertanya kepadanya, David, apa yang kamu katakan apakah itu benar? Apa yang aku katakan itu benar? Ekspresi David adalah juga sangat serius-serius. Rumah tua keluarga Ding Anda memiliki beberapa poin Feng Shui yang sangat penting, yang seharusnya dirusak secara diam-diam. Oh, David, apakah Anda tahu tempat mana? Jalan. Aku tahu. David mengangguk, dan kemudian mengingatkan anggota keluarga Ding, aku bisa memberitahumu apa yang salah. Tapi aku curiga seseorang di dalam keluarga Dingmu yang melakukannya. Anak muda, apakah kamu katanya, ada hantu di keluarga Ding kita? Melakukan hal ini? Mendengar ini, Ding Zihai merasakan keseriusan masalahnya, dan wajahnya menjadi sangat serius dalam sekejap. Orang-orang dari keluarga Ding kami biasanya tidak tinggal di rumah tua. Kami hanya kembali untuk mempersembahkan korban selama liburan, tapi kami selalu mempekerjakan seseorang untuk mengurus rumah keluarga Ding. Mungkinkah hantu itu ada di antara orang-orang ini? Seharusnya. David mengangguk. Kemudian dia bertanya kepada Ding Zihai, Tuan Ding, berapa banyak orang yang biasanya merawat Ding Jiasuang Anda? Oh, hantu itu seharusnya berasal dari 5 orang ini, kata David. Ketika Ding Zihai mendengar ini, wajahnya menjadi semakin jelek, jika ini benar. Aku pasti akan menemukan hantu ini dan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Tuan Ding, sekarang bukan waktunya untuk menangkap hantu itu. David tapi dia mengingatkan Ding Zihai Dao, jika kamu melakukan ini sekarang, mudah untuk mengejutkan musuh. Dan yang paling mendesak adalah memperlakukan Tuan Ding terlebih dahulu, karena situasinya benar-benar tidak optimis. Oh, muda men, bagaimana Anda membutuhkan kami untuk bekerja sama dengan pekerjaan Anda? Katakan langsung padaku.
Ding Zihai segera sadar, dan bertanya pada David seperti ini. Bagaimana dengan ini, Tuan Ding? Biarkan 5 orang yang mengelola rumah Ding pergi dulu, lalu diam-diam mencari seseorang untuk mengawasi keberadaan mereka. David berkata kepada Ding Zihai, hantu itu ada di antara mereka berlima. Ding, kamu harus tahu persis bagaimana melakukannya. Aku tahu, aku akan segera mengaturnya. Ding Zihai segera mengangguk, lalu dia keluar dari sayap. Setelah sekitar 5 menit, Ding Zihai kembali lagi dan memberitahu David berkata, aku telah membiarkan kelima orang itu meninggalkan Ding Jiasuang, dan mengirim seseorang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Itu bagus. David mengangguk, dan berkata, kalau begitu kita bisa memulai bisnis. Ding Zihai buru-buru bertanya padanya ditanya, apa yang harus kita lakukan dulu? David tidak menjawab, tetapi melihat ke ruang sayap. Setengah menit kemudian, David menunjuk ke lampu dinding di ruang sayap, dan berkata, ada sesuatu yang tersembunyi di lampu dinding itu. Ah, bisakah kamu melihatnya juga? Ding Zihai terkejut ketika mendengar itu, tetapi dia segera memindahkan bangku dan berjalan di bawah lampu dinding. Tuan Ding, benda itu tersembunyi di dalam lampu dinding itu, tapi benda itu bukan benda biasa, itu cukup berbahaya. Sebaiknya kenakan sarung tangan sebelum mengeluarkannya. David mengingatkan Ding Zihai seperti ini. Oh. Ding Zihai mengangguk, lalu dia menemukan sepasang sarung tangan kerja dari laci di kamar dan memakainya sebelum naik ke bangku. Setelah itu, Ding Zihai meraba bagian dalam dasar lampu dinding, dan menemukan benda hitam. Benda itu meringkuk seperti penggaris yang digulung. Ding Zihai dengan hati-hati mengeluarkan benda hitam itu, lalu melompat dari bangku, menyebarkan benda hitam itu di atas meja, dan hendak membukanya. Tuan Ding, biarkan aku melakukannya. David mengingatkan Ding Zihai, lalu mendekat. Setelah dengan hati-hati melihat benda hitam itu, David berkata kepada Ding Wei, Saudari Wei, tolong pergi dan ambilkan aku sepasang sumpit. Oke. Ding Wei mengangguk dengan tergesa-gesa, berbalik dan meninggalkan ruangan, segera dia kembali lagi, dengan sepasang sumpit bambu di tangannya. Setelah David mengambil sumpit bambu dari Ding Wei, dia berkata kepada semua orang, tolong mundur. Setelah semua orang mundur, David menggunakan sumpit bambu untuk menjepit benda hitam di atas meja, dan dengan cepat pindah ke kedua sisi. 1 poin dan 1 break. Puff. Suara aneh terdengar, dan kepulan asap hitam keluar dari benda hitam itu. Setelah asap hitam memenuhi udara, ia mengeluarkan bau asam dan busuk yang tidak sedap. Baru kemudian semua orang melihat bahwa setelah benda hitam itu disebarkan, ternyata itu adalah kerangka aneh, bersinar putih, melingkar menjadi bola, seperti spesimennya, tidak hanya memancarkan bau yang tidak sedap, tetapi juga memiliki aura dingin yang tak terlukiskan, yang luar biasa aneh. Bab 77. Setelah kepulan asap hitam menghilang, David menggunakan sumpit bambu untuk menarik kerangka di atas meja. Kerangka yang ditarik itu panjangnya lebih dari 1 meter, sepertinya kerangka sejenis reptil, dan terlihat sangat putih dan berkilau. Ah! Apa ini? Ding Zihai mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat, lalu bertanya pada David dengan cemberut. Ini kerangka ular, kata David. Kemudian dia menoleh dan bertanya kepada Gui Yanting, Gui Shenyi, dapatkah kamu mengatakan jenis ular apa ini? Itu karena David menggunakan mata sejati roda 5 sehingga dia merasakan sesuatu yang jahat dan jahat tersembunyi di dinding lampu, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah kerangka. Sekarang benda jahat itu ditarik keluar, meskipun David dapat mengenali bahwa itu adalah kerangka dari sejenis ular berbisa, dan bahkan dapat merasakan bahwa ular itu sangat berbisa, dia tidak tahu apa asal-usul ular ini. Adapun orang-orang di ruang sayap ini, yang memiliki pengalaman terkaya adalah Gui Yanting, itulah mengapa David menanyakan pertanyaan ini padanya. Gui Yanting juga sangat terkejut, jadi dia mengeluarkan kacamata dan memakainya, lalu pindah ke meja dan mengamati dengan cermat. Setelah beberapa saat, Gui Yanting bergumam, jika lelaki tua itu tidak salah, sepasang kerangka ini seharusnya kepala besi Mangshan. Oh, jenis ular apa kepala besi Mangshan ini? David bertanya pada Gui Yanting dengan rasa ingin tahu.
Kepala besi berekor putih ini adalah ular berbisa. Itu milik Viperidae. Lubang raksasa yang ganas, ular derik yang aneh, dan ular hijau daun bambu yang menggoda semuanya adalah sepupunya. Tapi ular ini lebih berbisa dari ini. Itu adalah hanya ditemukan di pegunungan terpencil di Hunan Barat. Dapat dikatakan sangat langka. Gui Yanting menjelaskan asal-usul ular ini, lalu berkata, kepala besi berekor putih ini berwarna kuning kehijauan, jadi ada nama panggilan yang disebut naga azur ekor putih. Saya pergi ke ular ketika saya masih muda. Mengumpulkan obat di Hunan Barat, saya telah melihat jenis ular berbisa ini sebelumnya, dan saya hampir digigit olehnya, jadi saya sangat terkesan. Oh! Gui Miracle Physician, selain sangat berbisa, apakah ular berbisa ini memiliki kegunaan lain? David bertanya pada Gui Yanting lagi. Tujuan lain. Gui Yanting berpikir sejenak, lalu berkata, aku dengar ular ini memiliki tujuan khusus di wilayah Hunan Barat. Tujuan khusus apa? Hati David tergerak, dia menyadari inilah inti masalahnya. Konon racun ular ini adalah yang paling beracun di dunia, dan temperamennya sangat ganas, terutama cakar ularnya. Dikabarkan memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerap energi bumi. Gu Master di Barat Hunan untuk menarik para penyihir. Gui Yanting memperkenalkannya seperti ini. Cakar ular. Apakah jenis ular ini memiliki cakar? Pada saat ini, Ding Wei tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang disebut cakar ular sebenarnya mengacu pada ular jantan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gui Yanting menjelaskan kepada Ding Wei, sejauh yang saya tahu, ada banyak praktisi di sini. Dunia yang percaya pada ular berbisa. Dan cakar ular piton raksasa memiliki fungsi penyerapan khusus, sehingga cakar ular telah menjadi alat khusus bagi mereka untuk membuat senjata sihir atau melakukan mantra. Oh! Ding Wei tersipu, dia baru tahu asal-usul Snake Claw. Meskipun aku tidak tahu mengapa naga hijau berekor putih ini disembunyikan di lampu dinding ini. Tapi menurut dugaanku, jurus ini pasti menerapkan sihir jahat. Gui Yanting menganalisisnya seperti ini, lalu tapi dia menghela nafas. Awalnya, seni sihir sama dengan pengobatan tradisional Tiongkok, dan itu milik salah satu dari 5 seni Tao, tetapi seni sihir terlalu misterius, dan Master Gu tidak pernah menyebarkannya kepada orang luar. Bahkan jika Pak Tua ingin jika Anda memahami misterinya, Anda tidak dapat menemukan jalan yang benar. Tebakan Gui Miracle Doctor benar. Ini memang semacam Foudou dan sihir dengan bantuan Feng Shui. David berkata, seseorang yang bisa melemparkan sihir semacam ini. Dia tidak hanya mahir dalam angin dan air, tetapi dia juga pandai sihir. Itu hanya sihir, dan harus ada hal-hal jahat lainnya yang tersebar di rumah tua Ding. Membentuk lingkaran sihir jahat yang disebut Wudu Juemen. Ah! Anak muda, maksudmu, di rumah Ding lama kita apakah ada hal-hal jahat lainnya yang disembunyikan? Ketika Ding Zihai mendengar ini, dia menjadi gugup lagi. Ya. David mengangguk, lalu berkata, di rumah tua ini, ada 4 hal yang mirip dengan naga hijau berekor putih yang tersembunyi. Kita harus menemukan semuanya, jika tidak kita tidak akan dapat memecahkan 5 sihir beracun. Lingkaran. Apa? Masih ada 4 yang tersembunyi. Ding Zihai terkejut lagi ketika dia mendengar kata-kata, kapan hal-hal ini muncul? Kami memiliki monitor di sini, tetapi mengapa kami tidak mengetahuinya? Ini benda-benda dilepaskan secara diam-diam oleh hantu, dan sulit ditemukan dengan mata telanjang dan pemantauan. David menjelaskan, lalu berkata, mari kita cari tahu 4 hal jahat lainnya secepat mungkin. Kalau begitu aku akan menyusahkan kamu. Ding Zihai berkata dengan tergesa-gesa. Aku berjanji pada saudari Wei sebelumnya bahwa aku akan membantunya memecahkan masalah keluarga Ding. Jadi inilah yang harus aku lakukan. Tapi David mengatakan ini pada Ding Zihai, dan kemudian melirik Ding Wei di sebelahnya. Faktanya, David mengatakan ini dengan sengaja, dia disebut bajingan oleh Ding Wei dan Fei Shui Amanda sebelumnya, jadi dia berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan ini untuk memulihkan citranya. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan David, Ding Wei tersipu, mengungkapkan ekspresi pemalu tapi manis. Ding Zihai dan Liao Meifang,
Suami dan istri melihat adegan ini di mata mereka, dan masing-masing memiliki pemikiran sendiri. Adik laki-laki, kamu mengatakan bahwa ada 4 hal jahat yang tersembunyi di rumah tua keluarga Ding. Apakah kamu punya cara untuk menemukan semuanya? Gui Yanting mau tidak mau bertanya pada David Dao dengan rasa ingin tahu. Ya. David mengangguk. Cara apa? Adik laki-laki, bisakah kamu memberitahuku? Gui Yanting lebih tertarik dengan ini. Hehe, metode mengamati Ki. David berkata kepada Gui Yanting, metode ini sebenarnya termasuk dalam kategori pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi lebih sulit untuk dikuasai. Nyatanya, 5 putaran mata sejati digunakan oleh David bukan mata digunakan untuk mengamati, tetapi pikiran dan perubahan berbagai napas digunakan untuk mengamati dan menilai. Oleh karena itu, 5 putaran mata sejati juga dapat dianggap sebagai metode mengamati Ki. Oh, orang tua itu memang pernah mendengar metode mengamati Ki ini, tapi dia belum pernah melihatnya, apalagi metode yang benar. Adik laki-laki, hari ini kamu harus membuka mataku. Gui Yanting menjadi bersemangat saat mendengar ini. Oke. David tidak bertindak sok, dan berkata langsung kepada Ding Sihai, Tuan Ding, tolong bawa aku ke sayap tempat tinggalmu. Oke. Ding Sihai buru-buru membawa David ke kediamannya di dalam sayap. Di ruang sayap Ding Sihai, setelah David melihat lebih dekat dengan mata asli roda 5, matanya tertuju pada meja kopi mahoni. Kemudian David berjalan mendekat, mengulurkan tangannya dan mengetuk meja kopi mahoni sampai dia mencapai tengah meja teh mahoni, ketika dia tiba-tiba mendengar KL1K. Tuan Ding, tolong beri saya sepasang sarung tangan dan palu. Kata David kepada Ding Sihai. Ding Sihai buru-buru menemukan sepasang sarung tangan dan palu, dan menyerahkannya kepada David. David mengenakan sarung tangannya, memegang palu cakar, dan menjatuhkan di tengah meja kopi mahoni yang mengeluarkan suara tidak normal. KL1K. Segera, sebuah lubang seukuran kepalan tangan pecah di tengah meja kopi mahoni. David meraih dan mengeluarkan benda abu-abu hitam. Jadi David meletakkan benda itu di tepi meja kopi dan melihatnya dengan hati-hati. Benda ini terbungkus lapisan kain minyak hitam. David tidak segera membukanya, tetapi mengamatinya dengan hati-hati. Setelah mengamati sebentar, David menarik lapisan kain minyak hitam itu dengan kait palu, mengungkapkan satu set tulang putih lainnya datang. Ya Tuhan! Apa ini? Ding Sihai terkejut. Karena benda ini disembunyikan di ruang sayap tempat saya tidur, dan saya bahkan tidak menyadarinya, yang terlalu menakutkan. Ini adalah kerangka gurita hitam. David menjawab, gurita hitam ini adalah spesies unik di tempat jahat. Tersembunyi di kamar 2 pria di rumah tua Ding Anda dengan ekor putih naga hijau. Mereka disebut ular. Sarang tikus, rumahnya gelisah, dan ini adalah patung Ding David yang sangat ganas. David, apa arti patung Ding David? Dia terus menatap Ding Wei, dan mau tidak mau bertanya. Ding Yu, maksudmu Ding laki-laki? Itu berarti kamu ingin laki-laki dari keluarga Ding Mu binasa? David menjelaskan. Ya Tuhan. Sangat kejam. Ding Wei menjadi pucat karena ketakutan. Hal-hal ini benar-benar menakutkan. Ding Sihai juga panik. Jika bukan karena David, dia dan semua orang di keluarga Ding tidak akan pernah menemukan hal-hal ini. Ada 3 hal lagi. David berkata kepada Ding Sihai, kita harus mencari tahu dan menangani semua hal ini sebelum matahari terbenam. Jika tidak, hantu itu akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Oh, kalau begitu kita harus bertindak cepat. Ding Sihai melihat jam tangannya, sudah jam 5 sore. Pada saat itu, David membawa Ding Sihai dan yang lainnya keluar dari ruang sayap bersama, dan datang ke halaman rumah tua Ding. Di bawah air mancur itu, total ada 2 benda yang disembunyikan. Setelah mengamati dengan seksama, David berkata kepada Ding Sihai, Tuan Ding, cari beliung. David mengambil beliung, pergi ke air mancur di halaman, dan mulai menggali. Setelah beberapa saat, David menggali 2 benda hitam di bawah air mancur. David mengikis tanah di permukaan dengan beliung, mengeluarkan kedua benda itu, dan meletakkannya di tanah.
Itu adalah dua kotak kayu, ketika dibuka, ada dua set kerangka di dalamnya, mereka tidak terlihat besar, seukuran kepalan tangan, tetapi aura dingin yang mereka pancarkan luar biasa kuat. Kerangka binatang apa ini? Ding Zihai tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Ini adalah kodok hantu bermata tiga, racun yang sangat gelap. David menjelaskan, dan kemudian berkata kepada Ding Zihai, racun semacam ini disembunyikan di halaman, dan disebut gerbang kota Shuangsha. Dan orang-orang di rumah itu akan mati atau dihancurkan. Ini sangat menakutkan. Ding Zihai tercengang, karena hal-hal yang ditemukan David semakin ganas daripada yang terakhir. Hal yang paling menakutkan bukanlah kodok hantu bermata tiga, kata David, lalu menunjuk ke sudut barat laut taman. Ada satu hal lagi, hal yang paling kejam. Bab 78. Ah, di mana hal yang paling kejam disembunyikan? Ding Zihai terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru bertanya pada David seperti ini. David tidak menjawab, tapi berjalan lurus menuju sudut barat laut halaman. Setelah mencapai sudut barat laut, David menemukan bahwa ada aula leluhur kecil di sini, dengan banyak kuil dan persembahan korban, tripod perunggu diisi dengan dupa yang dibakar. David naik untuk melihat-lihat, ternyata tempat ini mengabadikan tablet nenek moyang keluarga Ding. Ini adalah aula leluhur tempat keluarga Ding. Ding Zihai mengikuti. Kita memuja leluhur kita. Ketika leluhur keluarga Ding mulai membangun rumah tua keluarga Ding, mereka mengundang seorang master Feng Shui terkenal untuk memesan titik kepala Phoenix, yang titiknya terletak di aula leluhur ini. Oleh karena itu, aula leluhur ini selalu menjadi salah satu tempat terpenting di rumah tua keluarga Ding. Orang-orang dari keluarga Ding menyewa personel khusus untuk merawatnya, hanya untuk memastikan bahwa dupa aula leluhur keluarga Ding akan berlanjut dan meluas ke generasi mendatang. Oleh karena itu, Ding Zihai sangat mengkhawatirkan aula leluhur keluarga Ding ini. Jika sesuatu terjadi, dia akan melakukan kejahatan serius sebagai kepala keluarga Ding. Setelah David memeriksanya dengan hati-hati, dia tidak menyentuh aula leluhur keluarga Ding, tetapi berjalan ke sudut di sebelah aula leluhur. Ada cekungan di sudut ini, areanya tidak luas, seukuran bak mandi, dan masih ada sisa air yang terkumpul setelah hujan. David melihatnya sebentar, lalu mengambil beliung, dan langsung digali di samping cekungan ke atas. KL1K. Setelah beberapa saat, beliung menggali benda keras, dan David menggalinya dengan sedikit usaha. Benda itu ternyata adalah sebuah kotak dengan lapisan cahaya hitam, berbentuk persegi panjang, sedikit lebih besar dari kotak ponsel, dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui, bukan emas atau kayu. Selain itu, ada kertas jimat aneh yang diikatkan pada segel kotak, dengan gambar karakter aneh di atasnya. Ketika David melihat teks aneh ini, dia merasa sedikit akrab, tapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya untuk sementara waktu. Apa yang tersembunyi di dalam kotak ini? Ding Zihai bertanya pada David dengan gugup saat dia datang. Tidak bisa melihatnya. David menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi serius. Karena kotak itu disegel dengan rune aneh itu, penghalang aneh dibuat, bahkan jika David menggunakan mata sejati roda 5 untuk memata-matai, dia tidak bisa menembusnya. Dr. Gui, apakah kamu pernah melihat rune semacam ini? Pada saat ini, David melihat Gui Yanting juga mendekat, jadi dia bertanya seperti ini. Karena David merasa isi kotak itu banyak hubungannya dengan rune aneh yang tersegel. Gui Yanting mencondongkan tubuh ke depan, dengan hati-hati mengidentifikasinya untuk sementara waktu, lalu menggelengkan kepalanya. Aneh. Aneh. Aku belum pernah melihat rune seperti itu sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan Gui Yanting, David tertegun, karena itu tidak mungkin mengetahui apa yang tersembunyi di dalam kotak tanpa membuka segel rune. Tapi David bisa merasakan bahwa hal-hal yang tersembunyi di dalam kotak ini adalah yang paling jahat dan paling ganas. Jika Anda tidak menyingkirkan hal-hal yang tersembunyi di dalam kotak, akan sulit untuk menghilangkan pengaruh mengerikan dari formasi penghapusan 5 racun. Memikirkan hal ini, David meluruskan hatinya dan menghancurkannya dengan beliung besi. Bang! Bola cahaya hitam keluar dari kotak hitam, tapi tidak rusak sama sekali. Tapi David merasakan kejutan tiba-tiba di tangannya.
Seolah-olah dia telah ditarik dengan keras oleh arus listrik yang kuat, dan kemudian pemecah besi di tangannya patah menjadi dua dengan kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena dantian Zenki dari David untuk menekannya, dia akan dikejutkan oleh kekuatan besar ini. Hal ini mengejutkan David, dan dia segera mengerti bahwa tidak mungkin menghancurkan tempat ini dengan menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya. Hancurkan kotaknya, dan apa yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda memaksanya lagi, jika Anda tidak berhati-hati, itu bahkan akan menimbulkan serangan balik sihir. Tidak mungkin, David harus mempelajari rune aneh itu lagi. Setelah melihat dengan hati-hati, David tiba-tiba merasakan kilasan inspirasi di benaknya, dan ada sesuatu yang terekam dalam Tai Yan Zhen Jing. Aku tahu apa kata-katanya. David tiba-tiba sadar, jadi kata-kata aneh semacam ini dicatat dalam kitab suci Taiyan, tidak heran dia merasa sedikit akrab. Oh, adik laki-laki, karakter macam apa ini? Gu Yanting langsung tertarik lagi saat mendengarnya. Jenis tulisan ini disebut, yang merupakan tulisan yang sangat kuno dan langka. David menjelaskan, lalu berkata, juga disebut tulisan hantu. Jiwa. Mereka digunakan sebagai jimat untuk menyembunyikan roh jahat. Aku tidak menyangka ada karakter aneh seperti itu di dunia ini, sungguh luar biasa. Gu Yanting sangat terkejut. Kebanyakan orang sama sekali tidak mengetahui naskah semacam ini. Di zaman kuno, hanya mereka yang memiliki status supernatural seperti penyihir dan pendeta yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. David menjelaskan, dan berkata, kotak yang dapat disegel dengan pemusnahan skrip, di dalamnya pasti ada sesuatu yang sangat jahat di dalamnya. Kamu harus menggunakan metode yang berbeda untuk membukanya. Oh, adik laki-laki sudah tahu cara membukanya. Gu Yanting buru-buru bertanya pada David seperti ini. David mengangguk, lalu dia meletakkan kotak hitam itu di tanah, lalu memasukkan jari tengah kirinya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan keras setelah semburan rasa sakit, seberkas darah segera keluar. Kemudian David meneteskan darah yang mengalir dari jari tengahnya ke segel kotak hitam. Puci-puci. Dalam sekejap mata, surat mati itu, seperti lilin yang bertemu api yang berkobar, dengan cepat meleleh. Tepuk. Segera setelah segel Sun Wen meleleh, kotak hitam itu langsung terbuka seperti keramik, dan kemudian embusan udara hitam menyembur dari dalam, membubung ke langit. Tembak. David melihatnya dengan jelas, dan segera memadatkan energi sejatinya, menunjuk ke udara. Ini adalah sejenis jari penangkap udara, yang digerakkan oleh energi sejati dan dapat menangkap benda di udara dan mencegat energi. WZ. Udara hitam yang membubung ke langit ditekan oleh kekuatan yang kuat dalam sekejap, dan jatuh ke tanah, ternyata itu adalah benda yang melompat. Ding Sihai, Gu Yanting dan yang lainnya bergegas untuk melihat, dan menemukan bahwa benda itu ternyata adalah seekor ikan. Selain itu, ikan ini memiliki sisik berwarna merah gelap terang dengan kilau yang aneh, dan terlihat sangat cantik. Yang paling aneh adalah ikan ini memiliki sepasang sayap. Ikan aneh dengan sayap ini berkibar di lantai, dan membuat tangisan aneh seperti bebek dari waktu ke waktu. Ketika semua orang berkumpul untuk menonton, ikan aneh itu menyeringai ke arah mereka dengan tatapan ganas. Adik, ikan apa ini? Gu Yanting bertanya pada David dengan suara kaget. Benda ini, bernama Yingyu, adalah varian yang disebut Yingyu di zaman kuno. David menjelaskan, ikan yang menang juga disebut ikan bencana. Begitu ikan ini muncul, itu akan membawa banjir yang mengerikan. Dan Yingyu juga akan membawa bencana. Bencana datang, bertentangan dengan ikan pemenang, ketika ikan ini muncul. Itu akan membawa kekeringan, jika dikubur di dalam tanah, itu akan menghancurkan urat geomantik dan menyebabkan dampak yang sangat serius. Anak muda, apa maksudmu dengan menang akan menghancurkan pertanda geomantik rumah tua keluarga Ding kita? Ding Sihai segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ya. David mengangguk, dan menjelaskan, Yingyu ini memiliki temperamen yang keras dan sulit untuk dijinakkan. Jadi kotak hitam dan segelnya dapat menekan kekejaman Yingyu, tetapi itu tidak memengaruhi kekuatannya yang ganas. Mendengar David penjelasan, Gu Yanting tidak bisa membantu tetapi berseru, ada begitu banyak keajaiban di dunia yang luas ini.
Hari ini, Pak Tua, itu benar-benar membuka mata saya. Anak muda, hantu batin itu diam-diam menanam di rumah tua keluarga Ding kita. Apa? Ding Sihai paling prihatin dengan pertanyaan ini. Kamu bisa menggunakan racun naga hijau berekor putih sebagai pemandu penyihir, menggunakan gurita hitam, kodok hantu bermata 3 sebagai sinar pendukung jahat, dan menggunakan ikan sebagai kekuatan utama untuk menghancurkan pembuluh darah bumi, dan mengatur lingkaran sihir 5 racun ekstrim ini. Setelah lingkaran sihir ini sepenuhnya diaktifkan, kekuatan yang dihasilkan dapat dengan mudah membuat anggota keluarga Ding Anda kehilangan kewarasan, jatuh ke dalam keadaan gila, dan bahkan dikendalikan oleh orang yang merapal mantra. Pihak lain jelas berusaha mengusir semua anggota keluarga Ding Anda dengan melakukan ini. David menjelaskan kepada Ding Sihai dengan cara ini, dan kemudian mengingatkannya, jika tidak ada kebencian besar atau manfaat yang tak tertahankan, pihak lain tidak akan sekejam itu. Ya Tuhan! Ini terlalu menakutkan. Dengar ketika David mengatakan ini, Ding Sihai, Ding Wei, dan Liao Meifang, anggota keluarga Ding, semua merasa merinding. Ketika mereka memikirkan tentang diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka hampir jatuh ke dalam perangkap tanpa alasan, dan bahkan dikendalikan oleh orang lain, itu hanyalah sebuah bencana yang tak terbayangkan. David, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ding Wei tidak tahu bagaimana menghadapi sihir yang begitu menakutkan, jadi dia harus bertanya pada David seperti ini. Orang yang mengatur formasi sekte absolut 5 racun tidak hanya kejam, tetapi juga berhati-hati. Jika Anda ingin berurusan dengan orang ini, cara terbaik adalah menangkapnya, kata David. Anak muda, bagaimana kita bisa menangkap orang ini? Ding Sihai segera bertanya pada David seperti ini. Aku punya metodeku sendiri. David tidak segera memberitahu Ding Sihai metodenya, tetapi berkata kepadanya, hal yang paling mendesak adalah menghancurkan 4 racun dari 5 racun dengan segera. Oh, benar. Kita harus menghancurkan mereka dengan cepat, kelihatannya cukup permeabel. Ding Sihai mengangguk dengan tergesa-gesa, melihat racun yang mengerikan ini, dia merasakan gelombang jantung berdebar, dan dia ingin menghancurkannya dengan cepat. Adik, keempat zat beracun ini tidak kecil, bagaimana kamu berencana untuk menghancurkannya? Gu Yanting bertanya pada David seperti ini. Siapkan sepiring darah anjing hitam, tambahkan cinnabar, lalu campurkan ke dalam minyak tung, gali lubang di barat tempat matahari terbenam, dan bakar. Setelah David menjelaskan ini, dia melangkah maju dan mengambil anjing pemenang Anda menginjaknya, meminta Ding Wei untuk menemukan tas, memasukkannya, dan mengikat mulut tas dengan erat. David, mengapa hanya 4 jenis yang dihancurkan? Yang mana yang ingin kamu pertahankan? Ding Wei bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Harta karun ini adalah harta karun dari orang yang mengeluarkan formasi sekte absolut 5 racun. Aku menyimpannya hanya untuk memancing orang itu keluar. David menjelaskan. Oh. Jadi begitu, Ding Wei tiba-tiba menyadari. Oke, matahari akan segera terbenam, cepat dan persiapkan semuanya, mari kita hancurkan 4 racun terlebih dahulu. David mengingatkan anggota keluarga Ding.